Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersua di pertemuan online kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah al-barokah. Barokah bimakna aziyadah bil khair, bertambahnya kebaikan. Kali ini kita akan secara singkat mengupas tentang profil Quran surat Al-A'raf. Seperti yang kita ketahui, Al-A'raf itu ada di urutan ke-7 setelah surat Al-An'am dan terdapat 206 ayat di dalamnya. Nah, kita akan coba merujuk pada tafsir Az-Zuhaili atau tafsir Al-Munir. Pertama tentang penamaan surat. Kenapa dinamai surat Al-A'raf? Nah, kata Az-Zuhaili dinamakan Al-A'raf itu karena di dalamnya disebutkan kata Al-A'raf. Nah, gitu ya. Jadi ada kata Al-A'raf dalam surat ini, maka dinamai surat Al-A'raf. Apa artinya? Artinya adalah tembok yang terletak antara surga dan neraka. Ya. Nah, kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa A'raf itu merupakan bentuk jamak dari aruf. Ya. Aruf itu artinya adalah tanah yang tinggi. Nah, dalam bahasa Arab, setiap tanah yang tinggi disebutnya aruf. Termasuk juga jambul ayam gitu ya, disebut aruf karena tinggi. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah bahwa ketika ia ditanya tentang penduduk A'raf, Hudzaifah kemudian menjawab, hum qaumus tawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Mereka penduduk A'raf itu adalah orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya sama, balance, seimbang. Faqadat bihim sayiatuhum anil jannah. Kemudian amalan buruk mereka gitu ya. Amal buruk mereka menghalangi mereka untuk masuk surga. Wa khalafat bihim hasanatuhum aninar. Dan kebaikan-kebaikan mereka menghalangi mereka untuk jadi ahli neraka gitu. Kebaikannya mencegah ke neraka, keburukannya mencegah ke surga. Nah, begitu. Fawaqafu hunaka 'ala suwar hatta yaqdallahu fihim. Kemudian mereka pun berdiri di atas A'raf itu sampai Allah menetapkan urusannya. Ini At-Tabari menjelaskan hadis tersebut. Kemudian tentang sifat turunnya. Menurut Az-Zuhaili bahwa surat Al-A'raf ini adalah surat Makkiyah. Kecuali 8 ayat, yaitu ayat 204 sampai 212. Ayat yang dimulai dengan was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'tihal mursalun sampai kepada ayat qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. 8 ayat ini turun di Madinah, setelah periode Madinah. Kemudian topik utamanya apa? Nah, kata Az-Zuhaili, surat ini Allah turunkan pertama untuk menjelaskan kisah-kisah para nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa kisah para nabi adalah kisah yang bukan hanya cerita belaka,
tetapi kisah yang harus dijadikan sebuah pelajaran untuk membangun masa depan. Kemudian juga menjelaskan dasar-dasar akidah. Al-A'raf ini termasuk surat yang berkontribusi untuk membangun akidah yang kuat. Ya. Seperti halnya Al-An'am, bahkan terkesan ini adalah penjelasan dari Quran surat Al-An'am. Untuk apa? Untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menetapkan hari kebangkitan dan balasan, kemudian membuktikan wahyu dan risalah Allah, khususnya risalah umum yang Nabi Muhammad ajarkan. Nah, ini topik secara umum. Adapun kandungannya, kata Az-Zuhaili, pertama, Al-Quran kalamullah. Surat Al-A'raf ini menjelaskan tentang Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah. Surat ini membuka riwayatnya, membuka dirinya dengan peringatan tentang Al-Quran yang agung sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi. Mukjizat yang sifatnya akli, mukjizat Rasulullah yang sifatnya bisa dipelajari. Ada mukjizat yang sifatnya hissi, indrawi, yang tidak bisa dipelajari, terkesan itu seperti sihir atau mistis, dan sifatnya adalah sesuai dengan apa yang digandrungi saat itu. Mukjizat Nabi Musa melemparkan tongkat kemudian menjadi ular, melemparkan tongkat atau memukulkan tongkat ke laut, laut terbelah. Kesannya itu adalah sihir. Kenapa? Karena saat itu kekuatan yang dominan adalah sihir. Untuk apa? Untuk mukjizat, untuk melemahkan kekuatan saat itu. Nabi Isa itu mukjizatnya seperti seorang ahli medis gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit kusta yang saat itu tak dapat disembuhkan oleh ahli kesehatan yang paling hebat sekalipun. Kenapa? Karena saat itu Nabi Isa umatnya sangat dominan, sangat gandrung dengan kesehatan, pengobatan medis. Namun ada dua hal yang tak dapat disembuhkan. Pertama, kusta. Kedua, kematian. Nabi Isa kemudian bisa menyembuhkan kusta dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, sedangkan Al-Quran yang Rasulullah bawa adalah mukjizat akli yang sifatnya bisa dipelajari. Maka Quran sampai akhir zaman hadir dan dapat dipahami, dipelajari oleh semua kalangan. Hatta orang-orang orientalis atau Islamoloh pun dapat memahami Quran. Terlepas dari motifnya untuk apa. Semua orang bisa mempelajari Al-Quran. Nah, itu. Yang kedua adalah Abawatu Adam alaihissalam. Arab ini menghadirkan Adam sebagai nenek moyang. Ya. Bahwa semua orang berasal dari ayah yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Sekaligus surat ini akan meng-counter attack ya, atau akan meluruskan pemahaman tentang teori evolusi yang digagas oleh Darwin, bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Nah, kata Al-A'raf diantaranya di counter bahwa nenek moyang manusia bukan monyet, tetapi Adam alaihissalam. Kemudian, yang ketiga adalah isbatut tauhid, menetapkan ketauhidan. Ya, ini adalah sebagai sebuah i'tiraf, pengakuan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal. Tunggal dalam ketuhanan, artinya Allah yang berhak diibadahi. Tunggal dalam penciptaan, artinya Allah yang menciptakan alam semesta dan memeliharanya. Kemudian tunggal dalam asma
wasifat, atau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wasifat, tauhid bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sangat mulia. Dan ini pun terkesan dalam di antara ayatnya, ya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ini ayat sebagai sebuah perintah gitu ya, kita untuk mengikuti Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang keempat adalah al-wahyu war risalah. Al-A'raf kandungannya diantaranya adalah untuk mengajarkan, memahamkan tentang wahyu dan risalah. Nah, Allah berfirman, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Jadi menegaskan kepada anak Adam, ya, kepada anak Adam, kelak akan datang gitu kepada anak Adam, kepada manusia banyak rasul di antara keturunan atau di antara kalian, ya, yang nanti akan mengisahkan, akan membacakan, akan mengajarkan ayat-ayat Allah. Jadi A'raf juga menegaskan tentang wahyu dan risalah, bahwa kelak akan datang para rasul yang diberi wahyu oleh Allah dan mengajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Az-Zuhaili, adalah taqrirul ba'ts wal jazaa fi 'alamil akhirah. Penetapan, ya, takrir terhadap kebangkitan dan balasan nanti di hari akhirat. Bahwa bagi sebagian orang kebangkitan manusia itu diragukan. Ya, diragukan, tidak ada kebangkitan. Kalau sudah mati, ya sudah mati saja, enggak ada kebangkitan, enggak ada akhirat. Al-A'raf mengajarkan tentang bahwa pasti di antara ketauhidan itu adalah pasti nanti akan terjadi hari kebangkitan setelah manusia dikubur, kemudian setelah usia dunia berakhir, kiamat, dan manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya akan dibangkitkan. Begitu. Kama bada'akum ta'uduna. Seperti Allah menciptakan kamu pada awalnya, maka kalian pun akan kembali kepada awal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini gitu ya, yang namanya hukuman atau perhitungan dan kemudian itu akan membagi orang ke dalam 3 kelompok, kata Az-Zuhaili. Pertama, firqatul mu'minina najihina ahlul jannah. Kelompok orang beriman yang selamat dan mereka adalah penduduk surga. Wa firqatul kafirinal halikina ahlun nar. Dan kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran Allah, Rasul, Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ahlun nar. Al-halikina, mereka orang-orang yang celaka, ahlun nar, mereka adalah penduduk neraka. Kemudian kata Az-Zuhaili, wa ashabul a'raf wa huwa suwarun bainal jannati wan nar. Ada juga kelompok ashabul a'raf, orang-orang yang tinggal di al-a'raf, di perbatasan gitu ya, di sebuah tempat yang tinggi antara neraka dan surga. Ya. Mereka endingnya bagaimana? Allah yang menetapkan apakah kelak jadi ahli surga atau ahli neraka. Allah yang menetapkan. Demikian kata Az-Zuhaili. Selanjutnya, yang keenam adalah adillatu wujudillah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak bukti keberadaannya.
seperti penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian pergantian siang dan malam, kemudian penaklukan matahari gitu ya, kemudian bulan, bintang-bintang, dan seterusnya. Segala apa yang kita lihat nampak hari ini, makhluk Allah, baik yang bergerak ataupun tidak, itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan membantah pemahaman, keyakinan para ateis, orang-orang yang menolak Tuhan, menolak agama, bahwa tidak mungkin yang ada tanpa diciptakan. Yang ada hari ini pasti ada yang menciptakan. Begitu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, at-tahdidu bil ihlak, ancaman, ya, kehancuran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf memberikan informasi akan ada ancaman yang sangat dahsyat. Walau anna, diantaranya kebalikannya adalah ketika orang beriman, gitu, ketika orang kemudian meyakini Allah sebagai zat yang harus disembah, Allah sebagai ilah, maka diantaranya adalah ada sebuah reward. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan langit bumi akan Allah hadirkan karena keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, yang ke-8, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dalam A'raf dijelaskan tentang kisah para nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Syuaib, Nabi Musa. Dijelaskan. Juga dijelaskan tentang kisah bagaimana konflik antara Musa dan Firaun. Ya. Kemudian bagaimana Allah menghukum Bani Israel, gitu. Itu kandungan Al-A'raf. Yang terakhir kata Az-Zuhaili adalah at-tandidu bi ibadatil asnam, penghujatan terhadap penyembahan berhala. Ya. Menolak penyembahan berhala, mengejek terhadap orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak menghadirkan manfaat, gitu ya, yang tidak bisa memberikan bahaya. Patung, gitu ya, berhala itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Allah mengajarkan tentang atau merasionalkan, gitu ya, merasionalkan penyembahan kepada berhala itu adalah penyembahan yang tidak rasional. Masa iya dibikin sendiri, disembah sendiri, kan nggak rasional. Masa iya dibikin sendiri, kemudian diminta, sedangkan dirinya nggak bisa ngapa-ngapain, kan nggak rasional seperti itu. Nah, ini adalah 9 kandungan Al-A'raf. Mudah-mudahan kita semua bisa bukan hanya membaca ayat per ayatnya, tapi kita bisa mendalami, menyelami makna dan kandungan yang terdapat dalam surat ini yang sangat lugas dan sangat jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Rabbana afrika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.